Kalimantan, satu pulau, tiga negara. Pulau ini pernah utuh, tak ada garis batas, tak ada paspor, tak ada negara. Hanya hutan lebat, sungai raksasa, dan suku-suku tua yang hidup selaras dengan alam. Inilah Pulau Kalimantan, salah satu pulau terbesar di dunia, yang kini terbagi menjadi tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Namun, bagaimana satu pulau bisa terpecah menjadi tiga kekuasaan? Kalimantan sebelum negara, ribuan tahun sebelum peta modern dibuat. Kalimantan adalah rumah bagi suku Dayak, Banjar, Melayu, Kutai, dan ratusan subetnis lain. Sungai Mahakam, Kapuas, dan Barito menjadi jalur peradaban. Kerajaan-kerajaan lokal tumbuh seperti Kutai Martadipura, salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Tek adap Indonesia atau Malaysia, yang ada hanyalah wilayah adat, kerajaan, dan jalur perdagangan. Kedatangan bangsa asing, segalanya berubah saat Eropa datang pada abad ke-16 hingga 19. Dua kekuatan kolonial besar berebut pengaruh di Kalimantan. Belanda menguasai sebagian besar wilayah selatan dan tengah pulau Inggris. Masuk dari wilayah utara, Belanda membangun kekuasaan melalui perjanjian, perang, dan politik adu domba dengan kerajaan lokal. Inggris melalui perusahaan dagang dan administrasi kolonial, menguasai wilayah yang kini dikenal sebagai Sabah dan Sarawak. Garis batas mulai digambar bukan berdasarkan budaya atau suku, tapi kepentingan kolonial. Kalimantan terbelah satu titik Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, baris Indonesia. Wilayah yang dikuasai Belanda akhirnya menjadi bagian dari Indonesia setelah proklamasi ke-1945. Kini, sekitar 73% Pulau Kalimantan berada di bawah kedaulatan Indonesia, hutan tropis, tambang, sungai, dan budaya Dayak menjadi tulang punggung wilayah ini. Kalimantan Utara gives Malaysia, wilayah utara Sabah dan Sarawak berasal dari kekuasaan Inggris. Pada tahun 1963, wilayah ini bergabung membentuk negara Malaysia, meski sempat menimbulkan konflik regional. Secara geografis masih satu pulau, namun secara politik berbeda negara. Brunei Darussalam gives negara kecil, kekayaan besar di tengah Kalimantan Utara. Berdiri Brunei Darussalam, sebuah kesultanan yang memilih tetap merdeka. Brunei tidak bergabung dengan Malaysia maupun Indonesia, kekayaan minyak dan gas membuatnya menjadi salah satu negara terkaya per kapita di dunia. Luasnya kecil, namun pengaruh sejarahnya besar. Satu pulau, tiga nasib hari ini. Satu pulau memiliki Trigara 3 sistem pemerintahan, 3 kebijakan ekonomi, namun akar budaya yang sama. Suku Dayak hidup di lintas batas negara. Bahasa serumpun dipisahkan oleh paspor, hutan yang sama dikelola oleh hukum yang berbeda. Kalimantan bukan terpecah karena alam, ia terpecah karena sejarah. Garis-garis di peta diciptakan manusia, namun sungai, hutan, dan budaya tetap satu. Kalimantan mengajarkan kita satu hal. Negara bisa berbeda, tetapi sejarah dan darah tak pernah bisa dipisahkan. Kalimantan, satu pulau, tiga negara. Pulau ini tidak pernah meminta untuk dibelah ela, dikelilingi laut, diselimuti hutan hujan purba, dan dialiri Sangga Panjang yang menjadi nadi kehidupan. Berabad-abad lamanya, Kalimantan hidup tanpa batas, tak ada garis di peta, tak ada pagar negara, yang ada hanyalah hutan, sungai, dan manusia yang hidup berdampingan dengan alam. Suku Dayak menjaga rimba, orang Banjar dan Melayu membangun peradaban sungai, kerajaan-kerajaan tua berdiri, jatuh, dan bangkit kembali semua di atas satu pulau yang sama. Namun sejarah tidak selalu lembut, dan Kalimantan tak luput darinya ketika asing datang membawa peta, kompas, dan senjata. Segalanya mulai berubah. Pulau yang dulu utuh perlahan diberi garis, bukan oleh alam, bukan oleh penduduknya, melainkan oleh kekuasaan.
Di selatan dan tengah, Belanda menanamkan pengaruhnya, perjanjian dipaksakan. Kerajaan dilemahkan, dan kekuasaan lokal dipatahkan satu persatu, wilayah ini kelak menjadi bagian dari Indonesia. Di utara, Inggris datang dengan cara berbeda, bukan hanya senjata. Tetapi administrasi dan perdagangan, wilayah Sabah dan Sarawak dibentuk di bawah kendali kolonial Inggris, yang suatu hari akan menjadi bagian dari Malaysia. Dan di antara semua itu, berdiri sebuah kesultanan kecil yang memilih jalan sendiri, Brunei Darussalam. Ia bertahan, tidak melebur, tidak tunduk sepenuhnya, dan tetap berdiri sebagai negara berdaulat hingga hari ini. Waktu terus berjalan, kolonialisme runtuh, negara-negara lahir, namun Kalimantan telah berubah selamanya. Satu pulau kini memiliki 3 nama negara, 3 bendera berkibar di tanah yang dulunya sama 3. Hukum mengatur hutan yang akarnya saling terhubung. Suku Dayak kini hidup di 3 negara berbeda, bahasa yang sama terhenti di pos perbatasan, keluarga dipisahkan oleh paspor. Padahal sungai tak pernah memilih negara, hutan tak mengenal bendera, gunung dan tanah tak pernah tahu arti perbatasan. Kalimantan tidak terpecah oleh gempa atau perang alam, ia terpecah oleh sejarah manusia, dan hingga hari ini. Pulau ini terus berbisik bahwa di balik garis di peta, ia tetap satu pulau, satu jiwa dengan 3 nasib yang berbeda.